Halo Tribuners, selamat datang di Ngantri Ngobrol Santai Tribun, eksklusif hanya di Tribun Pekanbaru. Kita bumper dulu. Oke, hari ini Ngantri sudah bersama dengan Vino Yata, seorang konten creator dan sekaligus MC kondang di Pekanbaru. Halo. Halo Tia. Hai, udah lama nih kita nggak ketemu ya, karena koronce. Oh, betul. Sejak corona, event sudah mulai tidak ada. Lagi bobot siang. Betul. Dan akhirnya finally saya senang banget bisa hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Ngobrol santai itu di Ngantri. Woy. Ngobrol santai Tribun gitu. Oh, itu kepanjangannya. Ngantri ngobrol santai Tribun. Cakep deh. Cakep banget. Oke. Ya. Di sini tuh kita bisa ngebahas apapun dengan santai, dikemas dengan santai gitu loh, Vino. Oke. Nah, nih gimana nih kabarnya semenjak ada corona yang mulai event-event pada tidur? Jadi kalau aku nih ya, kalau corona, kantong menipis, badan menebal. Oke, gitu. Tapi tetap ada yang tebal. Jadi nggak ada kerjaan, Bu. Jadi kalau sekarang itu udah namanya makan tabungan. Oh, makan gitu. tabungan. Tapi kan tetap tabungannya udah benar menipis juga, sedih juga sih, Bu. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan corona ini bisa segera berakhir lah pandemi ini. Dan semua sih berharap mulai lagi dan mulai dipanggil lagi oleh IO Tribun Pekanbaru ya. Oh, cakep. Tribun IO Pekanbaru. Seneng deh ngundang Kak Vino ini ke sini. Oke, kalau misalnya apa sih yang paling berasa gitu dari selama pandemi ini, Vin? Apa sih yang paling berasa gitu, karena kita kan biasa di event gitu. Mungkin terjadi perubahan yang signifikan nggak sih gitu? Banyak sih, seperti tadi yang aku bilang ya, mulai dari kegiatan. Apalagi kita yang kerjaannya di dunia entertain, yang harus bertemu dengan orang banyak gitu ya. Secara langsung apalagi. Betul. Ya. Dan itu kan dilarang banget nih, memang belum boleh begitu ya, kecuali untuk mulai ada acara akad nikah dan juga resepsi, itu pun harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku gitu. So artinya kerjaan mulai sedikit, pemasukan mulai sedikit, kreditan jalan terus ya Bu. Kemudian lagi awal-awal kan tempat fitness, tempat gym dan aku kan suka gym dan badminton ya. Dan semuanya off. Emang ditutup semua gitu ya. Otomatis di rumah makan tidur dan hasilnya 3 bulan bengkak lah ini 5 kilogram Bu. Seperti itu penderitaannya. Antara penderita sama seneng badannya gitu. Enggak juga ya? Enggak sih. Enggak juga. Kalau misalnya sekarang kan, kalau dulu nih kita biasanya langsung ya outdoor, live gitu ya event. Sekarang kan berubah ke virtual. Betul. Nah, hari ini nih Vin, kita bakal ngebahas tentang public speaking nih Tribuners. Kebetulan nih, Vino ini juga punya kursus ya? Kursus, benar. Benar, kursusnya. Apalagi sekarang ini kan semua berubah jadi virtual nih. Benar. Nah, orang itu yang biasanya di belakang layar, jadi depan layar. Betul. Nah, penting banget nggak sih menurut Vino public speaking itu? Mau tidak mau ya. Maksudnya kegiatan event-event sekarang sudah mulai live Instagram, Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Dan mau nggak mau harus jago ngomong. Iya, dari yang nggak biasa jadi pemateri, jadi sekarang harus bisa jago kan. Betul. Gitu. Apalagi kan banyak orang sih sebenarnya nih ya, nggak semua orang percaya diri untuk ngobrol di depan kamera itu. Bener banget. Apalagi udah depan kamera, biasa kalau selfie masih bisa ya. Tapi kalau udah ada orang yang operate itu gitu, jadi kayak yang gimana gitu ya. Betul. Nah, itulah pentingnya yang namanya ilmu public speaking tadi gitu. Karena sebagian besar ilmu public speaking ini terbagi 3. Jadi ada yang namanya verbal, ada visual, ada voice. Nah, ketika kita apakah itu lewat Zoom atau live Facebook atau Instagram gitu-gitu ya, ini 3-tiganya kepake. Mulai dari visual. Visual itu apa sih? Visual itu mulai dari mimik mukanya, kemudian
apa namanya, apa yang kita kenakan nih, bahasa tubuh kita, gesturnya itu termasuk ke dalam visual. Apa yang kita lihat semuanya itu visual, ya. Artinya visualnya harus tetap terlihat enak dan bagus juga dong, gitu ya, supaya audiensnya nyaman untuk nonton gitu. Dan yang kedua ada yang namanya voice, gitu. Nah, voice ini juga banyak sekali kalau misalkan mau kita jabarkan nih satu-satu nih, ini banyak banget. Mulai dari intonasi, temponya, volumenya, dan lain-lain sebagainya itu diatur. Kemudian yang terakhir ada yang namanya verbal. Nah, verbal ini adalah diksi atau pilihan kata yang kita gunakan, seperti itu. Nah, kalau ngomongin masalah diksi ini, kebetulan saya ngomongnya aku atau saya ya? Aku aja deh. Atau gue. Oke, kebetulan aku ini MC-nya alhamdulillah diberikan kepercayaan nggak cuma di acara formal saja, tapi juga ulang tahun anak-anak, birthday party, konser artis dan lain-lain, acara hiburan, semi formal seperti gathering dan lain sebagainya, dan formal seperti grand opening dan lain sebagainya. Artinya pilihan kata atau diksi ini tergantung dari kita ngomong sama siapa sih, gitu. Bener, lawan bicara ya. Nah, kebanyakan orang kan susah nih. Kadang-kadang sudah dia tahu dalam konteks public speaking, jadinya ngomongnya kaku gitu loh. Padahal audiensnya anak muda biasa, gitu. Itu yang dipelajarin di sini 3 hal tersebut: visual, verbal, dan juga voice, gitu. Terus kalau misalnya nih kan tadi Vino bilang kalau acara event-event tuh semuanya ada. Pernah nggak sih ngalamin kekakuan gitu tiba-tiba yang biasanya, bukan biasanya, sebelumnya nih dari gathering nih event, lanjutnya ke nikahan, abis itu after itu ke birthday party, gimana? Pernah nggak sih jadi kayak kikuk gitu, tadinya biasa ngomongnya saya, terus harus berubah jadi aku atau berubah jadi kakak gitu? Pernah kikuk nggak? Alhamdulillahnya sih akhir-akhir ini sudah enggak ya. Tapi di awal-awal sempat bingung. Jadi gini, apapun yang kita lakukan untuk pertama kali nih ya, baik itu pertama kali kita nge-MC acara hiburan, semi formal atau formal, itu pasti pressure-nya beda. Ya, benar-benar. Kita kayak ngeraba, ini harusnya gimana ya, ini harusnya gimana ya, gitu. Itulah yang namanya jam terbang. Benar. Nah, semakin sering, kita otomatis akan bisa menyesuaikan diri. Gitu. Misalkan untuk acara Sweet Seventeen yang isinya anak-anak SMA semua nih. Iya, benar. Hai, selamat siang semuanya, apa kabar teman-teman? Majuan ke depan dong. Ya kan nggak mungkin beda. Selamat siang kepada. Mungkin gitu ya. Semi formal nih. Kalau semi formal, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami informasikan kepada Bapak Ibu untuk tetap hadir sampai dengan akhir acara kita nanti. Semi formal. Kalau formal, hadirin yang berbahagia, kami informasikan kepada selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Gubernur Riau. Jadi udah beda gitu. Makanya kalau menurut aku ya, dunia MC ini benar-benar memberikan pengalaman dan ilmu yang luar biasa secara otodidak dari aku umur 19 tahun sampai sekarang gitu. Berarti udah mulai di MC ini dari usia 19? Umur 19 tahun, waktu itu masih kuliah. 19 tahun, sekarang 19 setengah lah. 19. Acara pertama masih ingat nggak, Vin? Apa nih? Acara pertama aku acara kampus. Jadi emang awal-awalnya itu di kampus, ikut organisasi, terus kasih tahu ke teman-teman, aku pengen dong MC juga gitu. Karena kenapa dipakai? Karena gratis, Bu. Gitu. Di kampus kan nggak bayar, ya benar. Mahasiswa. Gitu, mulai dari zaman kuliah berarti ya? Betul. Nah, dari zaman kuliah itu mulailah aku masuk ke Radio Anak Muda Pekanbaru, Persada Radio. Kemudian aku jadi host musik RTV. Kemudian aku tes lagi di TVRI Station Riau, waktu itu jebol, training, terus disuruh cukur jenggot. Aku akhirnya memilih, oke, baik, gitu. Nggak jadi, Bu. Kenapa begitu? Alasannya cuma gitu doang. Cuma ada cukur jenggot? Ciri khas? Dulu sih atau keberuntungan? Keberuntungan. Nggak tahu, dulu itu aku ngerasanya kalau misalnya nggak pakai jenggot ini kayak anak kecil banget gitu loh. Makin jadi muda udah training naik mengudara nih sekali 2 kali langsung dibilang harus gini. Aduh, kayaknya nggak cocok deh gitu. Aku akhirnya nggak jadi tuh. Aku tetap lanjut RTV sama radio sama nge-MC freelance untuk acara-acara gitu. Oke, kita balik lagi ke public speaking tadi nih. Kalau di Pekanbaru nih, dari murid-murid yang ada di kursusnya Vino, mereka itu permasalahannya di mana sih paling besar? Trouble-nya apa gitu
dihadapin dari segi dialeknya kah atau Oke. groginya gitu? Oke. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah public speaking, setiap orang itu unik. Yes. Jadi setiap orang punya kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing. Itu makanya kelas public speaking itu nggak bisa rame-rame. Oh iya benar. Karena akan susah ya. Aku saraninnya sih lebih ke private aja gitu. Jadi emang one on one atau dua nih muridnya, coachnya satu gitu. Yes. Karena emang benar-benar kita poles satu persatu karena tiap orang itu beda permasalahannya. Treatmentnya beda-beda ya. Benar. Nah, yang paling sering bermasalah adalah yang namanya dialek juga bermasalah sih. Kemudian kepercayaan diri, terus untuk banyak orang yang nggak sadar dengan kemampuannya gitu loh. Aku kasih tahu nih, kamu itu sebenarnya begini. Ada orang yang over confidence, dan ada juga orang yang nggak pede. Padahal dia bagus tapi dia nggak pede. Ada orang yang sebenarnya dia nggak bagus tapi pede banget. Nah, aku tugasnya di sini seorang coaching adalah menyadarkan mereka bahasa santainya menyadarkan mereka, kamu ini begini loh. Ini loh yang harus diperbaiki supaya kamu itu bisa bagus. Gitu. Oke, jadi mungkin apakah itu pengaruh dari daerah atau gimana sih? Kadang kan memang mungkin tanda kutip nih, Vino, keberanian di daerah dengan mereka yang di kota itu berbeda. Beda. Aku ngerasain sih, karena aku pernah kerja juga 5 tahun yang lalu kalau nggak salah di Jakarta, manajemen trainee Alpha Group, itu Alpha Mart, Alpha BD, dan lain-lain sebagainya. Boleh disebut nggak sih ini, Pak? Iklan di Tribun nggak nih? Jadi di sana emang bener-bener itu dari seluruh Indonesia ya, pokoknya dari seluruh Indonesia kita lakukan pendidikan di sana di Cilengsi pada waktu itu. Memang beda banget orang daerah sama orang-orang aku sebutnya orang-orang yang di Jawa sana. Mereka mungkin karena dari kecilnya ngomongnya udah begitu kali ya, udah makanan sehari-hari, jadi ngomongnya udah enak banget gitu loh. Sementara orang Indonesia, orang Sumatera, Kalimantan dan lain-lain sebagainya, dialeknya pasti akan kedengeran, dan itu mempengaruhi kepercayaan diri. Oke. Tapi kalau menurut Tia sih ya, dialek tuh sebenarnya nggak salah, cuma mungkin ketika menyampaikannya dengan intonasi yang jelas sehingga orang mengerti, mungkin itu tidak masalah, menjadi ciri khas sebenarnya. Tapi begini, menjadi ciri khas is okay ketika kita menjadi entertain ya. Tapi kalau kita berbicara misalkan ada seminar nih, kita sebagai pembicara atau sebagai dosen gitu ya, harusnya seorang public speaker, namanya kan public speaker ya, seorang public speaker itu bahasanya itu nggak kedengeran, oh ini orang nggak bisa ditebak ya, nih, orang Pekanbaru nih, orang Padang nih, ini orang Jawa nih, harusnya nggak ketebak gitu ya, harusnya. Nah, kalau orang Pekanbaru tuh nggak masalahnya di mana? Itu benar. Nah, kebetulan dia nggak orang Pekanbaru nih, jadi kalau orang Pekanbaru kebanyakan sih yang aku ini ya yang ketemu ya, kebanyakan itu kata-kata yang huruf terakhirnya adalah konsonan K. Konsonan K. Misalnya naik. Orang Pekanbaru nggak sebutnya naik. Naik. Oh iya. Buruk, mereka nggak sebutnya buruk, tapi buruk. Buruk, ya benar. Itu yang kecil-kecil itu sih sebenarnya mempengaruhi banget gitu. Apalagi itu kata-katanya sering digunakan sebenarnya. Iya benar. Nah kalau misalnya murid-murid yang di sana kebanyakan dari kota Pekanbaru atau dari daerahnya lagi? Oke. Nah, alhamdulillah banget. Aku sih awalnya gini ya. Awalnya aku kan dulu banget sebelum aku ke Jakarta, aku sempat ngajar di Alia Rohali Modeling and Public Speaking First. Awalnya aku nge-MC di sana, kemudian ditariklah sebagai tenaga pengajar untuk teenagersnya untuk public speaking. Kemudian aku resign kerja bank ke Jakarta, balik ke Pekanbaru dan akhirnya buka. Pikiran aku awalnya, ada yang mau nggak sih nih gitu. Karena kesadaran loh. Kota-kota besar mereka di kelas ini dibayarnya mahal loh. Iya, karena butuh sih. Yes, benar. Dan mereka sadar kalau ini penting. Penting, gitu. Benar. Itulah bedanya dengan di daerah. Dan alhamdulillah di Pekanbaru sih sekarang udah mulai butuh ya. Kalau di daerah kebanyakan ketika mereka butuh baru mereka nyari. Contoh nih, ya ini banyak banget nih orang mulai naik jabatan. Menjadi kepala dinas ini, kepala dinas itu, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dituntut mereka untuk memberikan kata sambutan lah, pidato lah, dan lain sebagainya. Nah,
ketika mereka merasa butuh, baru mereka akan mencari siapakah kira-kira yang bisa ngajarin nih supaya bisa bagus seperti itu. Itulah bedanya dengan kota besar. Kalau kota besar sih mereka udah dari SMA, kuliah itu mereka udah nyari banget gitu loh. Jadi emang udah soft skill-nya udah dapet. Karena ngerasa butuh gitu ya. Jadi kalau misalnya public speaking ini bukan ilmu yang itu ntar aja deh gitu, sebenarnya bukan, karena sebenarnya sehari-harinya kita itu butuh nggak sih? Betul. Kita apapun profesi kamu nanti, apapun profesi kamu nanti pasti akan butuh yang namanya public speaking, soft skill public speaking. Benar banget. Kalau misal kita ngebahas tentang virtual nih, Vino, bisa bagi tips nggak sih? Kan tiba-tiba nih orang secara langsung harus jadi pemateri, langsung jadi speaker gitu-gitu. Tips apa sih supaya nggak kaku, grogi? Berhadapan, kan sebenarnya berhadapan dengan kamera aja tuh beda sih, feel-nya tuh beda. Betul. Dan intinya sebenarnya adalah kalau kita ngomong ya sebagai pembicara atau sebagai host atau apalah itu ya, ketika kita virtual, kita harus tahu kita ngapain sih ini gitu. Tujuannya harus tahu dulu nih. Harus ngerti tujuan dulu ya berarti. Nah, tujuannya harus tahu ini mau ngapain. Contohnya kayak orang ngomong aja itu tujuannya bisa banyak. Ya, bisa untuk mendidik, bisa untuk menginformasikan, bisa untuk mempengaruhi, bisa untuk mengajak, gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuannya, kita mau ngapain nih, gitu. Nah setelah itu harus kuasai yang namanya materi. Preparation itu sangat-sangat penting sekali. Nah preparation ini itu luas banget, nggak cuma materi aja, tapi apa yang kita kenakan semuanya itu termasuk dalam preparation. Bahkan kita datang on time pun itu termasuk dalam preparation. Jadi buat senyaman mungkin gitu ya. Nah benar, karena kalau misalkan kita datangnya udah, misalkan kita bakal live jam 1 nih, terus jam 1 kurang 5 kita baru sempat nyiapin. Itu kadang-kadang nervousnya beda. Semuanya buru-buru, jadinya nggak tenang. Jadinya kita pun ngobrolnya nggak santai dan juga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi nih turun tangga ya, udah gitu dulu. Bener banget tuh. Terus udah panik lagi, duluan. Kalau ini beda banget nih. Ini ilmu yang aku dapetin ketika dulu sempat ada Sondrenalin ya. Sondrenalin yang di Pekanbaru. Aku alhamdulillah pada waktu itu menjadi host live streamingnya. Untuk itu diajarin banget. Langsung dari Jakarta kan waktu itu ya, tim kameramennya. Kalau kita ngomong di depan kamera, itu bener-bener yang pertama jangan kaku banget ya gitu. Jadi lebih enjoy, asik, natural. Yang penting harus natural. Terus dilihat kameranya. Ini kalau kita ngomongnya satu. Kalau Zoom kan beda ya. Beda kalau Zoom kan kelihatan di layar sih. Benar, kameranya dilihat. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang ngomongnya suka matanya suka kemana-mana. Nah iya, karena kan sebenarnya kalau layar itu kameranya di atas. Nah kadang kecenderungan kita ngelihatnya di audiens, ngelihat diri sendiri. Waduh, itu siapa ya? Ya bisa gitu kan. Jadi sebenarnya matanya nggak fokus ke depan jadinya. Betul sekali gitu. Oke ya, karena sebenarnya kan kadang kalau kita ngomong selfie itu kan sebenarnya bisa kita hapus, kita ulang gitu, lebih pede. Cuman kalau misal berhubungan sama yang kayak layar terus banyak orangnya, kecenderungannya mereka nggak ngeliat ke kamera sih. Betul. Makanya kayak matanya tuh jadi lebih turun. Jadinya yang nonton pun jadinya nggak fokus. Nggak fokus. Oh ini lagi ngomong ngelihat kemana sih? Iya gitu. Kadang kan ada layar untuk kita sendiri, kita ngeliat diri kita sendiri ya. Itulah perbedaannya. Kalau misalnya kita tanpa virtual, kalau kita bertemu langsung dengan audiens nih, kita benar-benar ngelihat mereka satu persatu. Ini mata yang ini, mata yang ini. Kita sapu pandangannya. Itu kan ada diajarin dalam public speaking. Nah kalau misalkan pakai kamera, itu emang benar-benar harus lihatnya ke kameranya. Gitu. Karena mungkin belum terbiasa kali ya. Mungkin belum terbiasa, benar. Kalau sekarang kesibukan Vino apa nih? Kalau untuk yang ini untuk yang public speaking kursusnya itu masih tutup atau gimana? Udah jalan sih kita. Dari bulan kemarin jalan batch 7. Ini kelas Data Talk aku tahun ini, pertengahan tahun ini udah 2 tahun. Alhamdulillah udah 2 tahun. Terus yang aku seneng lagi yang datangnya pesertanya siapa-siapa aja sih, yang tadi sempat belum dijawab deh. Itu dari luar kota, selalu ada aja dari luar kota yang datang gitu untuk jadi pesertanya.
Karena kelas kita seminggu cuma sekali di weekend. Jadi mereka-mereka yang dari luar kota pun bisa ikut bergabung. Dibagi jamnya atau? Aku kelasnya per batch. Per batch. Jadi satu angkatan dikelarin dulu, udah mau kelar baru buka lagi pendaftaran untuk batch selanjutnya gitu sih. Pilihan itu kenapa, Vin? Kenapa? Kenapa ada pilihan batch seperti itu atau nggak pakai kelas reguler gitu? Biar fokus kah atau seperti apa? Biar fokus sih sebenarnya. Gitu. Karena semuanya aku kerjain sendiri ya. Maksudnya untuk promo. Luar biasa loh, Vino ini. Dan lain sebagainya aku masih bisa di-handle sendiri. Masih bisa di-handle sendiri. Ya kebetulan nih Tribuners, Vino juga punya ini ya, kelas public speaking yang namanya Deyata Talk. Betul. Jadi untuk Tribuners yang pengen belajar public speaking bisa langsung samperin. Betul. Di mana nih? Kelas Deyata Talk. Silakan lihat di Instagramnya, di searching di Instagramnya DEYATTA Talk ya, TALK ya. Jadi untuk kelas ini itu ada 2. Kelas reguler namanya, tapi kelas reguler ini sih sejauh ini masih banyaknya kelas MC. Nah di kelas MC ini diajarin gimana sih caranya jadi MC di acara formal, semi formal dan juga hiburan gitu. Terus ada lagi kelas private. Nah untuk public speaking sih lebih seringnya ke private karena yang datangnya satu-satu gitu loh. Oh aku butuh ini nih, mau kursus dong, sekian pertemuan. Nah untuk private bisa di kelas, bisa di rumah. Kita bisa ke rumah bawa sound system, papan tulis dan lain-lainnya bisa gitu. Karena kebanyakan yang private ini mereka udah punya jabatannya dan tidak mau diekspos di Instagram, makanya aku nggak pernah ekspos di Instagram. Iya benar, kalau itu ya memang sih ya mereka yang nggak mau diekspos gitu. Nah kalau misalnya kita tadi ngomong udah public speaking, MC tadi nih aku tertarik. Ada kelas MC. Seberapa tingkat antusias dari masyarakat Pekanbaru untuk public speaking yang khusus untuk MC? Karena kan Pekanbaru ini kota yang menuju MICE ya, kota MICE gitu. Banyak event. Betul. Dan yang Tia tahu itu MC di Pekanbaru nggak banyak. Kita tuh suka kayak Vino ini ya. Bookingnya tuh kudu jauh-jauh hari gitu kalau mau buat event. Bener nggak sih MC di Pekanbaru masih tergolong belum banyak? Sebenarnya sih udah lumayan banyak. Cuman beberapa itu baru mulai terus kurang struggling sih kalau menurut aku. Kalau aku kan benar-benar dari umur 19 tahun jalanin terus ya sampai sekarang ya. Kalau sebagian dari mereka adalah mereka mulainya kebanyakan ya, mereka memulainya di umur yang udah misalkan 23 udah mau wisuda. Sementara di kehidupan kita biasanya kalau kita udah wisuda otomatis tuntutan keluarga adalah bekerja. Seperti biasa kita di dunia entertain itu agak sedikit ini ya, underestimate. Bener banget. Ya kerja itu pakai baju kantoran, punya jam yang office hour, gitu kan nggak sih? Untuk orang-orang yang tidak open minded, gitu ya. Benar. Mikirnya gitu nggak sih? Karena mereka mikirnya harus PNS, harus kerja di bank. Mereka nggak tahu nih ternyata MC itu aku nggak ngesebutin angkanya sebenarnya ya, misalkan range-nya ya. Ternyata kerja, aku kan pernah kerja di bank nih. Ternyata aku sebulan itu bisa dapetin dari MC ini 3 kali lipat waktu aku kerja di bank dulu kok. Sebetulnya begitu. Ya. Sebenarnya masih banyak orang yang belum terbuka pikirannya untuk itu. Gitu. Karena mungkin dilihatnya kita yang di entertain itu kerjanya kalau misalnya ada event gitu. Terus kelihatannya kalau yang di kantoran kan jelas ya jamnya ya, office hour. Betul. Pergi dan pulangnya kelihatan. Masa depannya terjamin. Katanya sih gitu. Ya. Cuma kan kalau di entertain ya itu dia tadi. Tergantung kita struggle-nya gimana, bener nggak? Benar, gitu. Benar. Apapun maksudnya kita mau berjuang, mau hidup di dunia di bagian apapun, kita harus berjuang terus gitu loh. Jangan kita coba setahun 2 tahun akhirnya berhenti. Ya jangan gitu loh. Jadi kayak ikut-ikutan aja ya. Padahal sebenarnya tuh ya namanya semua yang kita alamin ya pasti ada up and down-nya ya. Benar. Vino ngalamin gak sih? Up and down-nya gimana dulu nih? Ini seorang Vino dari usia 19 ya? Iya, 19 tahun. Sampai saat ini ngalamin gak sih yang up and down itu gitu? Up dalam karir MC. Karir MC. Alhamdulillahnya
karena niatnya juga bagus mungkin, niatnya baik untuk cari uang, untuk keluarga dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang niatnya baik, insya Allah Tuhan akan kasih yang baik ya. Aku diketemukan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang selalu support. Alhamdulillahnya dari umur 19 itu selalu disupport oleh orang-orang sehingga perjalanannya bagus sih kalau menurut aku ya. Turunnya adalah saat corona. Gitu. Beralih jadi vlogger. Ini coba-coba Bu. Tapi bagus loh. Bagus loh. Yeah. Maksudnya kita ya kreativitas itu nggak mati gitu. Kan corona ini membuat kita terbatas untuk banyak hal. Benar. Tapi ya itu dia tadi yang namanya kreativitas tetap harus jalan dong. Benar. Sama kayak YouTube ini loh. Jadi konten kreator ini benar nggak sih? Benar. Jadi silakan untuk kamu semuanya boleh promo ya. Boleh deh. Indonesia Channel silakan di subscribe ya. Sebentar lagi 1000 subscribers kita kasih giveaway. Ada giveaway ya di situ. Jadi canggih loh ya di sana ada giveaway. Sama kayak ini perjuangan MC, perjuangan sekolah public speaking, perjuangan YouTube ini sebenarnya sama. Kenapa? Sama kayak YouTube gini ya. Aku nge-YouTube kenapa? Karena waktu corona lockdown. Nggak ada job lagi, nggak ada duit masuk dan lain-lain sebagainya. Kebetulan suka nonton YouTube nih. Oh, aku pengen bikin juga. YouTube-nya menghasilkan nggak sih? Aku cari tahu info dong. Begini. Caranya supaya dapat duit gimana ya? Aku cari tahu. Dan akhirnya berani buat coba. Berani buat coba, terus emang benar-benar berjuang. Ini udah 3 bulan sampai sekarang duitnya belum ada loh Bu sebenarnya. Karena syarat dari YouTube itu kan adalah 1000 subscribers dan 4000 jam tayang ya. Aku sih kalau subscribersnya bentar lagi hampir 1000 ngejar jam tayang nih ya. Nah udah 3 bulan padahal ya untuk orang-orang yang nggak struggling artinya mereka kan akan stop di tengah gitu loh. Tapi kita harus sampai ada jawaban sukses atau gagal. Dapat nggak AdSense-nya nih? Kita diterima atau ditolak? Kalau misalkan udah diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan ditolak, udah oke, kita udah berjuang, ini hasilnya gitu. Jangan berhentinya di tengah-tengah. Belum dapetin. Tapi sebenarnya kalau kita ngerasain sesuatu, misalnya kita ngerjain sesuatu, terus kita mengalami nama down. Di saat, misal contoh kayak corona gitu. Di saat itu kita kan jadi down ya, banyak hal yang berubah. Job kita pada hilang. Di saat itu kan berpikir, mungkin kalau nggak ada corona, Kak Vino nggak kepikiran kali ya buat bisa jadi. Bener nggak sih? Sebenarnya tuh semuanya kepikirannya udah zaman dulu, tapi terrealisasi adalah ketika lockdown ini. Iya benar. Sebenarnya semuanya ada waktunya nggak sih? Jadi tergantung pikiran kita nggak? Benar. Kalau misalnya harus dipositifin. Negatif apa harus dipositifin aja gitu ya. Supaya hidupnya juga nggak stres banget. Bener. Ini kan ngelihat dari tadi kita ngobrol nih sama Vino. Ini buat Tribuners juga nih mungkin. Dari awal 19 tahun terus berkarir di MC, punya kursus, tetap masih jadi MC yang selalu dicari bahkan untuk di-booking. Ya nunggu waktu agak lama nih kalau sama Vino nih. Kalau ada Vino, saya masih ada ini gitu ya. Terus sekarang mulai masuk ke dunia YouTube gitu. Capek nggak sih? Pernah ngerasa capek nggak? Gini, kalau misalnya kita kerja kantoran ya, dari pagi sampai sore gitu. Kalau misalkan kita ngerjain YouTube bisa aja dari pagi sampai pagi lagi. Iya benar. Tapi apapun itu yang kita kerjain karena passion, nggak berasa capeknya udah. Kadang kan kalau event juga nge-MC suka satu hari ada nge-MC berapa tempat kan? Benar. Bisa loncat-loncat gitu. Benar. Dan makanya aku bilang itu tadi ya, kadang-kadang kan kalau kita nge-MC keluar kota bisa jadi kita berangkat pagi, nyampe sore, malamnya nge-MC lagi, tidur bentar, paginya balik lagi ke Pekanbaru ya. Makanya aku bilang tadi kalau udah passion ya, secapek apapun itu nggak berasa nikmat aja gitu. Berasa nikmat. Dibawa enjoy aja berarti ya. Enjoy aja. Tipsnya apalagi apa sih? Ada hasilnya. Gitu. Apalagi yang paling penting ya, apalagi ada hasilnya. Tipsnya nih apa nih, Vino? Supaya kita tetap ngejaga pikiran-pikiran positif, terus juga ngejaga kita tetap struggle gitu. Kan kadang nih ada mungkin untuk yang baru mulai pengen karir MC nih, terus ngelihat kan suka ya namanya kita ya di belakang layar juga suka ngomel-ngomel kadang ya, kok kayak gini sih, kayak gini. Nah itu kan jadi kayak ngerasa, aduh kok gini, lama-lama besoknya mau dipanggil lagi, terus suka yang ada aja gitu. Apa sih yang membuat cara supaya kita tetap struggle, terus nggak yang minderan gitu,
Oke. Yang pertama adalah yang paling penting adalah mau belajar. Ya. Perkembangan zaman, perkembangan waktu, kita harus bisa adaptasi juga. Terus kita harus belajar juga. Oh, acara ini ternyata harus begini, acara formal itu ternyata begini, acara hiburan ternyata begini gitu. Kita harus terus belajar dan terus belajar. Banyakin jam terbang ya. Apa? Banyakin jam terbangnya. Jam terbang juga, tapi walaupun kita lagi nggak nge-MC nih, kita banyak belajar. Belajarnya dari mana? Bisa dari YouTube, bisa ketika ada event, ada MC lain yang datang, terus kita datang aja ngelihat, oh ternyata begini caranya gitu. Banyak belajar, terus good attitude yang paling penting. Good attitude, kemudian apalagi fokus sih. Fokus dan jangan gampang menyerah menurut aku. Terus lingkungan juga pengaruh banget loh. Ya, kalau kita adanya di lingkungan yang positif, yang selalu memberikan support yang bagus, orang-orang yang kreatif, otomatis nular. Energi positif ini nular. Begitu juga dengan energi negatif. Jadi kalau misalnya kita ada di suatu lingkungan pertemanan yang isinya kalau kita bilang ya tukang julid semua, apa-apa dijulitin, ya. Percaya deh, orang-orang yang suka ngejulit dia nggak akan percaya diri untuk ngelakuinnya. Karena dia udah biasa, ini dia begini, menilai ya. Begini sih, dia begini. Giliran dianya yang maju, dia mikir orang-orang juga akan berpikir begitu. Makanya kalau misalnya kita berpikir worry-nya lebih tinggi ya. Sebenarnya worry-nya lebih tinggi. Iya benar. Karena dia mikir apa yang orang lakuin itu sama dengan apa yang ada di pikiran dia. Bener. Padahal nggak semua orang yang negatif. Makanya aku bilang kalau kita berada di lingkungan positif, otomatis kita akan gampang untuk bertumbuh dan berkembang. Bener, dengan pikiran positif juga ya. Oke, ini terakhir nih. Vin. Keluarga udah ikhlas? Coy, jangan dong. Jangan dong. Masih panjang nih. Terakhir. Segmen ini, jangan gitu dong. Ngantri masih awal nih, masih jadi bayi. Jangan dong. Ntar job saya hilang nih Pak. Jangan. Ini terakhir ya, apa ya? Sambil minum ya. Boleh ya. Lupa ada tamu nih nggak bilang lagi di belakang layar. Diminum dulu deh, boleh deh. Seret ya kita ngomongin public speaking. Di podcastnya Wendy Cagur nggak ada minuman loh. Sini ada ya? Ada. Luar biasa dong. Luar biasa. Ini kalau dilihat secara kasat mata, warnanya biru loh. Oh iya. Seperti warna tribun. Bisa aja jualannya ya. Iya dong, tetap. Oke. Ini kalau untuk tribuners di luar sana yang pengen mengasah untuk berbicara apapun itu, pilihannya di mana? Oke. Pilihannya di mana? Aku nggak bilang aku jago ya. Jadi ada orang yang pintar ngomong banyak banget, tapi nggak semua orang bisa ngajarin dan nge-coach orang lain gitu loh. Ya, aku mungkin nggak jago karena sampai sekarang pun masih belajar terus, learning by doing gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang mau sharing, aku nggak mau sebagai pengajar, tapi aku sebagai teman. Jadi lebih enak sebagai teman. Kamu nggak boleh begini, jangan begini. Kalau ngomong begini harus begini loh. Oh ini ada caranya. Jangan ngomong dulu, harus duduk dulu, baru bisa ngomong gitu. Aku pengennya sebagai teman. Nah, kalau misalkan untuk tribuners yang mau belajar public speaking, kita bisa sebagai teman, saling cerita, saling sharing ilmu, begitu ya. Silahkan di follow Instagramnya Deyata Talk, terus nanti bisa di DM di sana untuk pertanyaan-pertanyaannya. Di sana juga ada nomor WhatsApp-nya, silahkan di WhatsApp aja gitu. Dan channel YouTube-nya dong. Kapan-kapan main ke studio kita ya? Oh iya benar. Apa ini keren banget loh. Ini keren. Aduh seneng dong dibilang keren loh. Selamat datang di studio Kayangan Tia. Ini ke bawahnya jauh loh. Nggak lihat tuh banyak ikan gitu ya. Gitu. Ini yang jual rujak itu yang ada dong di channelnya ya. Udah masuk channel nih. Oke, jadi ini juga nih, silahkan semuanya untuk bisa di-subscribe YouTube channel aku, Vinonesia Channel. Di sana isinya bisa banyak. Aku ada review hotel, ada kuliner pekan baru, kemudian ada interview. Kemarin kita sama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan lain-lain. Pokoknya banyak informasi ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Karena jadi konten kreator daerah itu sangat-sangat susah. Konten kreator daerah. Yes. Menarik nih. Tips lagi nih. Sering tips ya. Lagi jadi terakhir Bu. Oke, baik. Apa nih?
Ya kan kalau misalnya ke sana kudu ada bayar ya. Di sini kita cari gratis aja. Di babat abis aja daya di sini. Oke, konten kreator daerah. Apa yang mau dibahas nih? Apa nih tipsnya? Kan nggak mudah nih tadi katanya Vino. Kenapa masih mau jadi konten kreator daerah? Oke, karena kalau aku orangnya ya, kalau aku pengen sesuatu, aku harus kerjain semaksimal mungkin yang aku bisa sampai ada hasilnya, yes atau no. Kalau konten kreator ujung-ujungnya adalah kan AdSense supaya kita dapat duit kan, cuan. Ya, jadi memang harus berjuang terus gitu loh. YouTube kan kasih kita waktu selama 1 tahun untuk mengejar 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang ini gitu ya. Pokoknya selama 1 tahun ini berkreasi aja lah, nikmatin aja lah prosesnya, dinikmatin, jangan jadiin beban. Pokoknya kadang-kadang gini kalau kita mikirnya, oh yang ini harus booming nih, oh yang ini harus 10.000 nih, harus sekian. Jangan, nanti stres sendiri. Udah nikmatin aja kita suka apa, yang penting bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalkan masih belum bagus nih, udah nanti perbaiki lagi, udah gak apa-apa kok, gagal gak apa-apa gitu. Yang penting adalah konsisten. Bener, itu yang susah ya, konsisten ya. Itu kata-katanya simpel banget tapi susah banget loh Bu. Halo teman-teman saya di belakang kamera. Konsisten ya. Harus konsisten sampai ada jawabannya, dapat AdSense atau ditolak sama YouTube. Dah itu. Intinya gitu aja udah ya. Kapan-kapan main ke sini ya? Pasti. Aku juga pengen dong bikin YouTube channelnya Vinonesia Channel di sini. Di sini ya. Boleh. Enak nih. Next time ya. Gratis kan Bu? Iya bisa deh. Nadanya lebih rendah ya? Bisa. Oke Tribuners, sekian obrolan kita bersama Vino Yata hari ini. Seru banget. Next time janji ya kesini lagi. Siap. Kita ngobrolin lagi tentang banyak hal lah pokoknya ya. Siap. Dengan Kak Vino yang super banget deh di Pekanbaru ya. Nah untuk Tribuners jangan lupa untuk selalu baca koran kita Tribun Pekanbaru, terus follow Instagramnya di Tribun Pekanbaru dan pantengin YouTube kita juga di Tribun Pekanbaru Official. Oke, terima kasih untuk hari ini, bye bye.